Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiudin dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya sebagai tugas akhir dengan judul Peningkatan Aktivitas Guru dan Siswa terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa di SMK Negeri di Jakarta melalui model pembelajaran kooperatif tipe tim Gentleman pada materi jurnal penyesuaian. Dengan saya sendiri, Muhammad Taufiuddin dengan NIM 17016222051. Dan selama penyusunan proposal penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing pertama, yaitu ada Prof. Dr. Mardi MSI, dan eh, sebagai pembimbing kedua, yaitu ada Bu Hansa Sindra Irfani MAK sebagai dosen pembimbing kedua. Oke, jadi penelitian saya ini dilatar belakangi oleh yang namanya pendidikan, yang mana pendidikan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan itu, manusia berupaya untuk meningkatkan kualitas diri, martabat, serta posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa itu juga dilihat dari kualitas pendidikannya. Jika pendidikan di suatu bangsa itu maju, maka sumber daya manusia yang dihasilkan oleh bangsa itu sendiri juga akan maju. Tetapi sebaliknya, jika pendidikan yang dilaksanakan di suatu bangsa itu kurang maju, maka sumber daya manusianya juga kurang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke, dalam konteks ini, sekolah menengah kejuruan atau SMK itu memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena di SMK ini, siswa itu tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dituntut untuk dibekali dengan keterampilan praktis dengan upaya untuk menciptakan lulusan yang siap bersaing di dalam dunia usaha dan maupun dunia industri. Nah, dalam jenjang pendidikan SMK ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa program keahlian. Nah, salah satu program keahlian di SMK ini yaitu ada namanya akuntansi dan keuangan lembaga. Program keahlian ini tuh bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang administrasi, akuntansi maupun keuangan. Nah, dalam program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ini atau biasa disingkat dengan AKL itu terdapat eh, nama mata pelajaran yaitu dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Di mata pelajaran ini tuh merupakan fondasi awal siswa dalam mempelajari akuntansi. Jika siswa tidak menguasai dasar di kelas 10, maka mereka akan mengalami hambatan besar dalam mempelajari topik-topik yang lebih kompleks nantinya di kelas 11 maupun kelas 12 seperti akuntansi perusahaan manufaktur maupun akuntansi keuangan. Nah, namun berdasarkan observasi yang saya lakukan di kelas 10 AKL 1 di SMK Negeri 47 Jakarta, itu ditemukan tantangan yang serius, di mana proses pembelajarannya ini masih didominasi oleh pendekatan eh, teacher center atau metode ceramah satu arah yang dilakukan oleh guru. Nah, dengan hal itu akibatnya itu siswa menjadi pendengar yang pasif. Aktivitas belajar menjadi monoton dan keterlibatan siswa dalam pelajaran itu masih sangat minim. Walaupun eh, guru juga memperlakukan metode presentasi, tetapi dengan metode itu hanya didominasi oleh beberapa siswa saja, belum mencakup semuanya. Nah, kondisi ini berdampak nyata pada capaian pembelajaran atau hasil pembelajaran di mata pelajaran tersebut, yang mana berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal pada materi jurnal penyesuaian itu yang mana materi itu tuh bisa dikatakan materi yang sangat kompleks, itu terdapat 66,7% siswa atau sekitar 24 dari 36 siswa yang belum mencapai KKTP atau KKM, yaitu yang ditentukan sebesar 75. Nah, rendahnya hasil belajar ini juga dibarengi dengan rendahnya keaktifan siswa di kelas, yang mana masih ditemukan siswa yang masih suka bermain handphone atau mengobrol saat mata pelajaran itu berlangsung. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perlu menerapkan model pembelajaran baru yang mana
sejalan dengan kurikulum pembelajaran mendalam, yaitu kurikulum yang diterapkan di kelas 10 untuk saat ini. Baru di kelas 10 yang mana kurikulum tersebut itu mempunyai pilar utama yaitu pembelajaran yang mindful, meaningful, dan juga joyful atau berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Nah, dalam hal ini model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen itu menjadi pilihan yang tepat. Kenapa model pembelajaran ini menjadi pilihan yang tepat? Karena model pembelajaran ini tuh mengubah suasana kelas menjadi lebih dinamis melalui komponen-komponen tim atau kerja kelompok, games, dan juga turnamen antar kelompok. Nah, model ini tidak hanya mendorong siswa untuk menguasai materi secara kognitif melalui kerjasama tim, tetapi juga membangkitkan keaktifan siswa serta memotivasi mereka melalui kompetisi yang sehat dan penghargaan kelompok yang akan diberikan nantinya. Nah, melalui TGT ini diharapkan terjadi peningkatan pada aktivitas guru maupun siswa yang secara linear, akan meningkatkan juga hasil belajar pada mata pelajaran jurnal dasar akuntansi ini di materi jurnal penyesuaian tadi. Nah, oleh karena itu, saya bermaksud melakukan penelitian dengan judul peningkatan aktivitas guru dan siswa terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Negeri di Jakarta melalui model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen pada materi jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjut di sini untuk rumusan masalah. Ada masalah penelitiannya yaitu ada yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi jurnal penyesuaian? Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas guru dan siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen? Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tim turnamen pada materi jurnal penyesuaian dan juga untuk mengetahui aktivitas belajar guru dan siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen. Oke, di sini untuk kerangka teorinya ada 5, yaitu ada yang pertama belajar dan hasil belajar menggunakan teori konstruktivisme, kemudian ada akuntansi dan jurnal penyesuaian, aktivitas guru dan siswa, pembelajaran kooperatif, dan tipe tim turnamen. Oke, mari kita bahas yang pertama yaitu ada belajar dan hasil belajar menggunakan teori konstruktivisme. Belajar. Belajar itu merupakan kegiatan yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap pengalaman, interaksi, dan juga informasi yang diperoleh itu menjadi bagian yang eh, jadi bagian proses pembelajaran yang memungkinkan individu itu untuk memahami berbagai fenomena di sekelilingnya. Nah, melalui proses tersebut ini terjadilah perubahan yang bertahap pada pengetahuan, keterampilan, maupun pola pikir seseorang. Nah, di teori konstruktivisme ini, itu melihat proses belajar atau pembelajaran itu sebagai aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk menciptakan pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar menyerap informasi saja, melainkan proses membangun pengetahuan melalui interaksi-interaksi sosial dan juga pengalaman-pengalaman yang nyata. Nah, agar ilmu tersebut bermakna, siswa itu tidak boleh hanya menonton, tetapi harus terlibat aktif juga dalam mengelola pengalaman tersebut menjadi suatu pemahaman baru. Nah, hal ini sesuai dengan pendekatan deep learning tadi, yaitu menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Nah, kemudian sebagai akibat dari proses pembelajaran tersebut, individu individu itu akan menunjukkan perubahan yang dapat diamati. Ya, kemudian perubahan yang dapat diamati ini disebut dengan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu mengacu pada pencapaian yang diraih oleh siswa setelah terlibat dalam proses pembelajaran yang mana meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada akuntansi, jurnal penyesuaian. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengelola, dan menyampaikan data atau peristiwa ekonomi suatu organisasi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan juga andal
yang agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di ekonomi dan penilaian terhadap kinerja serta kondisi keuangan perusahaan organisasi tersebut. Kemudian untuk jurnal penyesuaian merupakan suatu jurnal akuntansi yang disusun ketika terjadi perubahan pada saldo akun dalam neraca, sehingga perlu dilakukanlah penyesuaian agar memastikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan pada akhir periode akuntansi itu sudah menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah berlaku. Kemudian ketiga yaitu ada aktivitas guru dan siswa. Aktivitas guru itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pendidik dalam mengelola proses pembelajaran agar tujuan belajar itu dapat tercapai secara efektif. Nah, aktivitas tersebut itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta evaluasi pembelajaran. Nah, bentuk aktivitas guru itu meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, pembimbingan kelas, dan juga evaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk aktivitas siswa yaitu merupakan keterlibatan siswa dalam sikap, pemikiran, perhatian, serta tindakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembelajaran. Nah, bentuk aktivitas siswa itu meliputi aktivitas visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental, dan juga emosional. Kemudian yang keempat ada pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran suatu model pembelajaran yang menekankan kerjasama atau kelompok kecil yang heterogen atau berbeda jenis di mana setiap anggota itu memiliki tanggung jawab dan peran aktif untuk mencapai tujuan bersama. Model ini tuh menuntut adanya interaksi positif antar siswa yang saling membantu serta berbagi pengetahuan dalam suasana yang setara. Nah, pembelajaran kooperatif ini bertujuan agar siswa dapat mencapai sasaran pembelajaran secara optimal melalui interaksi dan juga kolaborasi antar sesama anggota kelompok. Kemudian yang kelima yaitu ada tipe Team Skills Turnamen atau TGT. Model TGT itu adalah suatu strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen. Ini sama kayak pembelajaran kooperatif, ya karena tipe Team Skills Turnamen ini termasuk pembelajaran kooperatif, yang mana siswa itu bekerja sama sekaligus berkompetisi melalui permainan dan juga turnamen. Jadi indikator tahapan dalam TGT ini meliputi yang pertama itu penyajian kelas, kemudian pembagian kelompok, pelaksanaan permainan, kompetisi, dan juga penghargaan kelompok di akhir. Oke, jadi dari kerangka teori ini, penulisan ini tuh didasarkan pada teori konstruktivisme yang mana memandang belajar itu sebagai proses aktif, sehingga hasil belajar itu sangat dipengaruhi oleh keaktifan siswa. Nah, pada materi jurnal penyesuaian ini, jurnal penyesuaian di akuntansi itu siswa dituntut untuk memahami konsep dan juga menerapkan secara tepat, sehingga diperlukan pembelajaran yang mendorong aktivitas siswa. Nah, oleh karena itu digunakanlah pembelajaran kooperatif tipe tim Turnamen ini, karena dengan pembelajaran ini tuh mencakup kerja kelompok, permainan, serta turnamen, dan model ini tuh diharapkan mampu meningkatkan keaktifan, motivasi, serta diharapkan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Oke, lanjut. Di sini ada penelitian-penelitian terdahulu mengenai eh, pembelajaran tipe turnamen ini. Yang pertama ada penelitian oleh Suardin, Hamiani, dan juga Fazilah di tahun 2023. Jadi penelitian ini berjudul meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran tim turnamen pada siswa sekolah dasar. Nah, dari penelitian yang dilakukan Suardin, Hamiani, dan Fazilah ini hasilnya yaitu penelitian yang penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran TGT itu dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 2D di SD Negeri 2 Bau-Bau. Kemudian yang kedua ya ini ada penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan juga Rahayu di tahun 2022. Hasilnya itu menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Team Development itu juga mampu meningkatkan baik hasil belajar akademik maupun keaktifan berbahasa Inggris oleh siswa. Kemudian ada lagi penelitian yaitu yang dilakukan Fauzi dan juga Mas Rupah di tahun 2024.
Ini dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tim Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzi ini, mendapatkan hasil yaitu skor rata-rata kelas eksperimen itu terbukti lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, yang mana kelas eksperimen ini merupakan kelas yang memakai model pembelajaran TGT, sedangkan kelas kontrol itu memakai pembelajaran yang konvensional. Kemudian ada lagi penelitian dari Sari, Susanti, dan juga Aramudin di tahun 23. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Sari, Susanti, dan Aramudin ini mendapatkan hasil yaitu adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan. Dengan demikian, itu penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi penggunaan TGT itu berhasil meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Mediatati dan juga Hartanto di tahun 2023 dengan judul Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tim Turnamen. Nah, dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa matematika siswa di kelas 2 SD Negeri Cebongan nomor 3 tahun ajaran 2023 dan 2024. Kemudian yang terakhir ini ada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Prima, dan juga Andita di tahun 2024 dengan judul Penerapan Model Tipe Tim Turnamen Menggunakan Media Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah model tim turnamen ini dilakukan dengan media ular tangga, hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Talang Ubi menunjukkan ketuntasan pembelajaran yang signifikan. Jadi dari keenam penelitian terdahulu ini kita bisa melihat bahwa TGT itu berpengaruh terhadap hasil belajar serta juga keaktifan siswa. Kemudian lanjut ke hipotesis tindakan dan juga kerangka berpikir. Di sini untuk hipotesis tindakannya adalah model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen itu dapat meningkatkan aktivitas guru dan juga siswa serta meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa SMK Negeri di Jakarta pada materi jurnal penyesuaian. Kemudian untuk kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu untuk kondisi awalnya bisa kita lihat bahwa pembelajaran akuntansi itu masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian siswa dari teacher center itu berdampak pada keaktifan siswa yang mana siswa itu masih pasif dan juga kurang terlibat dalam pembelajaran. Nah, ditunjukkan dengan apa? Hasil belajar rendah yaitu sebesar 66,7% dari atau dari dua dari 36 siswa hanya 20 terdapat 24 siswa yang belum mencapai KKM nilainya. Nah, permasalahannya apa? Aktivitas guru dan siswa itu belum optimal. Jadi guru masih menerapkan model pembelajaran yang konvensional dan juga siswa masih belum aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman materi jurnal penyesuaian yang rendah dibuktikan dengan tadi yaitu sebesar 24 siswa masih belum mencapai KKM. Dan alternatif pemecahan masalahnya apa? Yaitu perlu menggunakan model pembelajaran yang baru, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen ini dipilih karena model pembelajaran ini menggabungkan antara kerja kelompok, pembelajaran kooperatif, kemudian games, dan juga turnamen. Kemudian hasil yang diharapkan setelah penelitian ini apa? Yaitu aktivitas guru dan siswa itu akan meningkat. Kemudian untuk pemahaman materi jurnal penyesuaian itu juga lebih baik lagi dan juga hasil belajar akuntansi itu pastinya meningkat. Kemudian next di sini ada metode penelitiannya. Untuk jenis penelitian saya ini itu saya menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan juga didukung dengan data kuantitatif. Untuk lokasi penelitiannya yaitu ada di SMK Negeri 47 Jakarta. Untuk subjek dan objek penelitiannya yaitu subjeknya
adalah siswa kelas 10 KL1 di SMK Negeri 47 Jakarta yang berjumlah sebanyak 36 siswa, terdiri atas 7 siswa laki-laki dan juga 29 siswa perempuan. Dan objek penelitian ini yaitu ada hasil belajar siswa serta aktivitas belajar guru dan siswa eh, di di 10 AKL1 di SMK Negeri 47 Jakarta ini. Kemudian di sini ada rencana tindakan, yaitu penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui siklus tindakan yang terdiri dari 4 tahapan, sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Kemis dan juga McTaggart, yaitu ada tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanaan atau action, dan tahap pengamatan atau observation, dan juga terakhir yaitu tahap refleksi. Jadi untuk siklusnya ini memutar ada minimal kalau PTK itu harus ada 2 siklus. Jadi untuk siklus pertama terdiri dari 4 tahapan, kemudian dilanjut dengan siklus kedua dengan 4 tahapan yang sama juga, tetapi hasil dari perbaikan di siklus satu. Untuk tahap perencanaan itu terdiri dari ya yang dilakukan itu meliputi menetapkan materi ajar yang akan digunakan, kemudian menyusun perangkat pembelajaran, seperti kemudian merancang kegiatan pembelajaran menggunakan model tadi, TGT tadi, kemudian menyiapkan model pembelajaran TGT apa aja yang perlu disiapkan, menyusun instrumen penelitian yang diperlukan, dan juga menyiapkan berbagai perlengkapan dan juga media pendukung pada saat proses pembelajaran. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal seperti berdoa sebelum memulai pelajaran, absensi siswa, kemudian memberikan motivasi. Nah, kemudian kegiatan inti yaitu penyajian kelas, penyajian materi, kemudian pelaksanaan games di model pembelajaran ini. Kemudian untuk kegiatan penutup itu seperti memberikan sebuah post test untuk menguji bagaimana hasil belajar siswa itu, kemudian memberikan eh, saran lah untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu ada tahap pengamatan atau observasi, yaitu melakukan observasi kepada siswa sembari pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Jadi selama pembelajaran berlangsung itu kita juga mengamati bagaimana siswa itu selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu tahap refleksi atau bisa disebut eh, evaluasi, yaitu mengidentifikasi kelemahan yang terjadi pada siklus yang pertama untuk kemudian kita nanti perbaiki di siklus kedua. Oke, kemudian di sini untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik beberapa metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu seperti observasi, tes, dan juga dokumentasi. Untuk observasi ini untuk eh, mengumpulkan data aktivitas guru maupun siswa. Jadi kita menggunakan lembar observasi, kemudian tes untuk data hasil belajar siswa, dan juga dokumentasi untuk data tambahan yang diperlukan. Dan ada instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu menggunakan beberapa instrumen seperti instrumen lembar observasi dan juga instrumen tes. Untuk lembar observasi tadi untuk mengukur aktivitas guru dan siswa, dan juga untuk instrumen tes itu untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan 2 teknik, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif deskriptif. Jadi untuk kuantitatif itu untuk menghitung seberapa besar hasil belajar siswa itu sudah tercapai, jadi, menghitung persentase ketercapaian hasil belajar, aktivitas guru dan juga siswa. Nah, untuk kualitatif deskriptif ini untuk menjelaskan selama proses pembelajaran berlangsung itu apa aja yang terjadi. Kemudian untuk validasi data dalam penelitian ini itu menggunakan datanya itu diuji dengan menggunakan teknik triangulasi metode dan juga triangulasi instrumen. Jadi untuk triangulasi metode ini itu meliputi observasi serta dokumentasi, dan juga
Kemudian untuk triangulasi instrumen ini meliputi alat ukur untuk mengukur ketercapaian, yaitu seperti lembar penilaian. Nah, untuk eh, kemudian ada indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa dan juga adanya peningkatan skor observasi guru dan juga siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Untuk hasil belajar siswa ini bisa dikatakan berhasil apabila 75% dari jumlah siswa di kelas itu telah tuntas belajar. Nah, tuntas belajar dalam hal ini tuh eh, telah memperoleh nilai di atas KKM, yaitu 75 yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian untuk aktivitas guru itu bisa dikatakan berhasil apabila dalam menjalankan langkah-langkah pembelajaran, guru itu telah memperoleh skor persentase sebesar 75% juga dan termasuk dalam kategori baik. Nah, untuk observasi aktivitas siswa itu eh, diukur berdasarkan aspek penilaian dengan ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang dikatakan berhasil apabila skor perolehan persentase keaktifan siswa ini memperoleh skor sebesar 75% dengan kategori sangat aktif. Oke, mungkin cukup itu persentase dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.